Nah, yang ini ya. Kalau dari data hasil, ini waktu pelayanan misalnya teman-temannya melihat, wah ini kayaknya nggak pas nih waktu pelayanan 2 menit gitu ya. Pengen lebih cepat gitu, misal gitu ya. Ini misal, ini kan 2 menit, 2 menit itu udah lama gitu ya. Sorry, udah cepat banget gitu ya. Tapi maksud saya, ini kan kita membuatnya datanya bukan hasil observasi ya. Ini kan saya buat sendiri artinya masih bukan berdasarkan sistem nyata ya di kantor-kantor gitu ya. Kan kalau kita lihat dari soalnya, mana soalnya itu? Nah ini ya. Waktu pelayanan lihat nih saya buat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit kan jarang-jarang ya nggak di kantor pelayanan seperti ini kan. Ya asumsikannya dikalikan 10 aja ya nggak, 10 kalinya lebih lama gitu kan. Jadi kalau 10 kalinya di sini waktu dalam sistem 30 menit kan, waktu pelayanan 20 menit. Ya nggak? Misal gitu, kalau nyatanya seperti itu, 20 menit cukup lama nggak? Gitu ya. Nah kalau cukup lama, ingin jadi turun nih gitu ya, ingin turun. Teman-teman bisa membuat model alternatif ya, dan itu pun bisa menjadi alat validasi. Jadi kalau misalnya contoh ya teman-teman ya, di sini yang sederhana aja nih. Ya yang paling sederhana desain atau perancangannya apa? Stafnya ditambah satu, ya nggak? Ada yang jadi alternatif, ada 2 staf di situ. Ya, jadi kalau teman-teman bikin satu lagi nih ya yang kita misalnya buatlah di sini satu lagi ya. Kan ada meja staf nih. Jadi kita buat dua staf ya di situ ya teman-teman ya. Saya di sini coba buat satu lagi. Saya coba tambahkan di sini insert ya tuh. Ini saya bikin jadi yang kedua gitu ya. Nah, kemudian di sini jadi staf yang ke satu gitu ya. Saya ganti jadi satu. Ikonnya sama nih, ininya di uncheck ya. Kemudian dibikin meja ya, meja yang sama lah yang ini. Oke, taruh di sini lah. Kemudian diputer. Ya. Taruh sebelahnya gitu ya. Ininya juga sama ya, kita tambahkan operatornya taruh di situ. Nah, kemudian apa yang harus kita setting lagi? Oh, itunya teksnya ya, teksnya kita tambahkan di sini. Meja staf 1, meja staf 2 gitu ya, misal gitu. Nah, oke. Kapasitas satu, masing-masing satu ya, si meja staf itu, ininya sama, biarin aja dulu. Kita sederhana dulu ya. Nah, kemudian, kan ada 2 staf, berarti di resource-nya kita tambah 2 ya. Operatornya 1, di sini nih, unitnya sekarang jadi 2 ya teman-teman ya. Nah, 2. Gitu. Atau bisa dibikin 1, tapi masing-masing namanya beda nih. Ada 1, operator 1 gitu ya. Kemudian tambah 1 lagi. Oh, nanti nggak apa-apa, ini kita ganti cencolan. Kemudian di operator 1 sama operator 2. Oh, oke. Ini saya ganti 2 dulu. Change, oh nggak apa-apa. Ini operator 1. Nah, gitu ya. Ini juga ikonnya sama. Oke, ininya samain aja nggak apa-apa. By unit. Kayak gitu ya. Operator 1, 2. Terus yang berubah apa lagi teman-teman? Yang berubah di proses ya pasti ya. Nah, di proses ini kan ada meja staf 2 dan meja staf 1. Jadi di sini prosesnya setelah dari ruang tunggu pengguna ini bisa ke meja staf 2, bisa ke meja staf 1 gitu ya. Nah, jadi di sini saya ganti 1 atau kedua kan ya nggak? Nah, tambahkan staf 2-nya di situ. Nah, cuman rule-nya siapa duluan? Mau bebas? Boleh bebas. Pilihnya adalah first available atau if empty. Kalau kosong boleh diisi. Tapi kalau saya bikinnya alternatif bisa atau backup bisa ya. Jadi di sini first dia nggak apa-apa, tapi saya jadikan yang kedua ini sebagai alternatif. Jadi as alternate nih Anda isi. Oke gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ini apa namanya mau ada orang atau nggak ada orang ya,
dia nggak pengaruh nih, ya kan, dia tetap ke situ. Ya, tapi terutama sekali jika ada orang di sini, ada pengguna di sini, maka si pengguna yang di antrian itu akan masuk ke meja start 2, alternatif gitu ya. Ini samain aja move logic-nya gitu. Oke, jadi dari proses pertama ke meja start 1, meja start 2. Nah, nanti di meja start 1, 2-nya harus ada juga, ini kan baru 1. Ya, jadi Anda bikin lagi satu lagi di bawah nih. Ya, kemudian di sininya meja start 2. Meja start 2, kemudian samain aja ya untuk operasinya, bagi operasi. Nah, di sini ya, karena tadi resource-nya ada 1, ada 2, berarti kan use operator 1 kan untuk di meja start 1, use operator 2 di, udah nggak usah diubah ya. Nah, ini exit nih. Kalau yang ini sudah ada routingnya, kalau sudah selesai dilayani dia keluar. Ini pun sama ya. Jadi yang ini pun sama, exit gitu ya. Dan move logicnya berapa lama terserah, nggak terlalu ini kita. Sementara itu dulu. Ya, udah sementara itu dulu. Ada lagi yang perlu diubah? Nggak ada ya, kayaknya udah cukup. Ada, oke, kita run ya. Tuh, kita run. Biar agak lambat. Sorry. Bentar. Tuh ya, ada yang ke meja start 1, ada yang ke meja start 2 ya. Nah, ini run-nya udah dibikin replikasinya 10 tadi. Ngikutin yang tadi nih. Karena saya edit ya. Nah, begitu kita percepat aja ya. Percepat. Karena tadi settingannya berdasarkan waktu ya. Waktunya 7 jam masing-masing replikasi. Jadi selesai di replikasi ke 10 dengan masing-masing waktunya 7 jam. Tuh kan teman-teman ya, kita lihat di sini. Oh, pada perbedaan sekarang ya. Jadi kalau ini saya copy ya. Saya copy ini analisis output ya teman-teman. Kalau saya copy di sini, kalau saya bikin ini kan satu step ya. Ya, kemudian yang ini 2 step. Gitu ya. Ini saya kasih label dulu. Ya, kemudian ini rumusnya kan sama, jadi saya copy aja yang di atas. Wow, kurang banyak ya. Jadi kalau saya ini juga saya copy ya hasilnya, bagaimana tuh hasilnya? Kita compare ya. Nah, gitu. Jadi kalau ini bagaimana teman-teman? Pertama jumlah penggunanya nambah ya. Nambah tapi memang sedikit sih nambahnya. Cuma di sini ada pengurangan dari sisi apa? Waktu dalam sistem berkurang ya. Nah, gitu ya. Berkurang nih. Lumayan agak jauh lah, hampir 1 menit ya kurang lebih berkurangnya. Waktu pelayanan juga berkurang, tapi tidak terlalu banyak. Logis ya. Karena waktu pelayanan itu kan masing-masing staf ya enggak? Satu staf pertama dia melayani dengan rata-rata distribusi yang sudah ada ya waktu pelayanannya. Jadi nggak akan jauh ini pengaruhnya gitu. Tapi yang pengaruh dahsyat adalah di waktu tunggu ya teman-teman ya. Waktu tunggunya berubah jauh. Jadi kalau dikalikan 10 aja itu udah 0,4 menit. Gitu ya. Jadi waktu tunggunya malah sudah ya jauh gitu. Bahkan bisa dibilang nggak ada antrian di sini ya. Di bawah 0,1 menit malah gitu kalau ke saya. Ini lebaynya gitu ya. Kan saya tadi bilang dikalikan 10 aja supaya lebih realistis ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan analisis output antara yang 1 step dengan 2 step, jauh ya teman-teman ya gitu. Itu contoh ya. Jadi ini pun bisa sebagai alat validasi.
Ya kan logis dong kalau 2 step itu lebih sedikit rata-rata waktu tunggunya ya, lebih pendek. Jadi selain dengan analisis sensitivitas, kita bisa dengan cara mengkomparasi dengan model alternatif. Model alternatif di sini adalah model yang 2 step ini gitu ya. Model yang aslinya ini yang 1 step, model alternatifnya adalah 2 step. Dan kalau kita uji validasi, konsistensi logisnya ada ya. Dengan 1 step ngantrinya lebih lama, dengan 2 step ngantrinya lebih sebentar.